Para mahasiswa peserta kuliah pendidikan Pancasila, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yang ini berkaitan dengan posisi Pancasila dalam negara bangsa Indonesia. Kita sering mendengar atau membaca tulisan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara itu yang paling utama. Kemudian juga sebagai falsafah hidup, pandangan hidup, atau ideologi, kemudian juga moralitas bangsa. Ada juga sarjana hukum yang mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang barangkali sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya tidak suka dengan kosakata Pancasilais gitu ya, yang itu untuk menandai orang per orang gitu. Nah, itu disebut pendekatan moral yang itu ya, bahwa Pancasila itu sebagai moral. Moral itu absurd ya, absurd itu agak kacau ya. Setiap orang harus punya moral. Moral itu bisa datang dari agama terutama. Dan itu ditegaskan juga oleh Muhammad Hatta. Ketika para pendiri bangsa itu berdebat mengenai sila-sila, lalu ketuhanan ditaruh menjadi sila pertama, itu Muhammad Hatta menerima dengan baik dengan mengatakan bahwa ketuhanan itu menjadi fundamen moral bagi negara dan politik negara. Ya, jadi yang difundamennya itu adalah negara, bukan perilaku individu, bukan budi pekerti orang per orang, tapi negara sebagai institusi. Sehingga kalau ada moralitas bangsa ini memang agak kacau. Dulu ada pendidikan moral Pancasila. Jadi setiap orang itu dididik, dicekoi untuk bermoral Pancasila, tapi yang nyekoi tidak pernah Pancasilais. Ini yang kacaunya begitu. Sehingga soal moralitas itu penting, dan itu kita letakkan pada dimensi ketuhanan yang itu ditegaskan oleh Muhammad Hatta. Jadi artinya beliau mengatakan bahwa ideologi pandangan hidup, falsafah hidup bangsa Indonesia itu tidak akan hilang ya, karena ketuhanan itu ditaruh pada sila pertama, dan sila ketuhanan ini harus kita letakkan menjadi dasar moral bagi negara bangsa Indonesia ya. Jadi artinya Pancasila itu tidak mendidik mengenai budi pekerti orang, akhlak orang per orang. Akhlak orang per orang itu bisa kita temukan pada agamanya masing-masing, pada norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Ya, sopan santun dan sebagainya itu ada di mana-mana. Budaya apapun ada. Ya, dan Pancasila sebenarnya tidak berbicara tentang itu. Ya, tetapi berbicara sebagai dasar negara. Ini yang paling penting. Ketika sidang BPUPKI, para pendiri bangsa itu berkumpul, sang ketua, Dr. Rajiman Widyodiningrat itu bertanya, saudara-saudara, apa dasar negara yang akan kita buat untuk Indonesia ini? Ya. Jadi sekali lagi kita kembali sedikit, ya, bahwa bangsa itu telah dibuat tahun 1928 dengan Sumpah Pemuda. Itu bangsa Indonesia. Nah, tentu bangsa Indonesia ini akan terus dipupuk, akan terus dipersatukan. Pokoknya diperkuat terus-menerus, dan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Itu program proyek yang tidak pernah selesai ya. Mempersatukan bangsa Indonesia itu. Yang beragam suku, beragam agama, beragam macam-macam itu dipersatukan. Ya. Tapi itu bangsa sekali lagi itu hanya imajinasi. Ya. Tapi yang lebih penting adalah ya 45 itu. Ya. 45 itu menemukan Pancasila pada 1 Juni, kemudian menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 ya. Pada 18 Agustus 45, sehari setelah merdeka, yang itu dituangkan secara resmi dalam konstitusi. Ya. Jadi ini menariknya di situ ya. Jadi ini adalah dasar negara yang dibuat negara Republik Indonesia diproklamasikan 17 Agustus
kemudian ditetapkan lagi, dilembagakan lagi ke dalam konstitusi 18 Agustus 1945. Jadi itu dasar negaranya ada di situ, ya. Dan memang kalau kita bicara tentang dasar negara itu tidak bisa lepas dari pidato Soekarno. Dia kalau kita membaca buku Yudi Latif ini, pidato Soekarno itu yang paling lengkap, ya, paling sistematis, paling runtut. Dan sekian tahun kemudian, tahun 50-an beliau menulis buku sampai berapa 4 jilid itu ya, Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Jadi intinya dengan menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat, apa dasar negara? Itu Soekarno memang gilirannya terakhir ya, 1 Juni itu ya. Sebelumnya sudah ada Supomo, sudah ada yang lain-lain. Dan Soekarno yang paling lengkap gitu. Nah, kalau kita singkat pidato Soekarno itu kan beliau mengatakan bahwa ya dasar negara itu maknanya adalah ini ya, atau dengan kalimat lain itu namanya filosofi Groundslah, ya, falsafah dasar. Falsafah itu apa? Ya ini filsafat. Falsafah itu kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu sama dengan nilai-nilai yang penting. Ya kalau kita bicara tentang apa namanya, keadilan itu nilai, ya. Dan ideologi juga saya kira akan terkait di sana, nanti akan kita bahas ya. Jadi ideologi itu juga berbicara tentang keyakinan ya. Jadi sesuatu yang diyakini itu nilai. Ada orang yang punya nilai itu yang penting kaya. Jadi ini kaya, cari untung gitu. Kalau perusahaan kan, perusahaan privat itu nilai utamanya adalah keuntungan. Kalau dunia yang lain kan tidak ya. Kalau Indonesia apa? Indonesia itu yang terangkum dalam Pancasila itu, mulai dari ketuhanan sampai keadilan. Itu adalah kebajikan, itu adalah nilai ya. Jadi filsafat itu intinya adalah cinta kebajikan ya. Dan poin yang terpenting di situ adalah berpikir berfilsafat. Jadi artinya berfilsafat itu artinya mikir. Ketika orang berbicara tentang filosofi Groundslah, itu artinya dia sedang berpikir secara serius tentang kebajikan Indonesia. Dan tentu ini filosofi Groundslah ini nanti kita akan lihat ya, bagaimana Soekarno berproses untuk menemukan filosofi Groundslah. Dan kemudian yang kedua itu adalah Weltanschauung ya. Ini semuanya bahasa Jerman ini ya. Weltanschauung itu pandangan dunia. Ya, pandangan dunia itu ya bukan soal duniawi gitu. Tetapi bagaimana negara bangsa Indonesia ini memandang kemanusiaan. Ya, memandang Indonesia beserta isinya ini. Itu saya kira dua sisi mata uang ya. Kalau filosofi Groundslah itu kan dasarnya gitu. Pandangan itu yang sesuatu yang apa namanya dinamis gitu. Yang itu akan terus menerus berkembang, tetapi kita tidak boleh lupa dengan dasarnya. Dasarnya itu yang harus kita pegang gitu ya. Dan dari 2 poin itu lalu Soekarno berbicara 5 ya. Yang pertama ini yang paling penting bagi Soekarno adalah kebangsaan Indonesia. Jadi dasar yang paling pertama itu kebangsaan. Kebangsaan itu bagi dia adalah komunitas karakter yang itu mempersatukan berbagai suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda gitu. Jadi istilahnya bagi dia kita hendak mendirikan satu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan. Ya, jadi bangsa itu dibedakan dengan suku, gitu ya, dengan apa namanya identitas berdasarkan agama, tapi sebagai bangsa. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Soekarno berbicara tentang internasionalisme atau perikemanusiaan. Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri atau bukan chauvinisme. Chauvinisme itu nasionalisme yang terlalu ekstrim ya, kebangsaan yang terlalu
ekstrem seperti orang Jerman ya dengan Oberalis menganggap bahwa bangsa Arya, bangsa Jerman itu menjadi bangsa yang terhebat di dunia begitu. Itu namanya chauvinisme atau nasionalisme yang ekstrem. Soekarno juga mengatakan kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Ya. Jadi artinya ya ini namanya persatuan bangsa-bangsa itu ya. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tapi kita harus menuju pula kepada keluargaan bangsa-bangsa. Ya. Yang kemudian tahun 45 itu lahir juga namanya PBB dan Soekarno punya pengaruh di sana juga gitu. Ketiga musyawarah atau ketiga mufakat atau demokrasi. Dasar itu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan. Ini demokrasi atau kerakyatan. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Ya, nanti ini kita akan dalami lagi nanti pada setelah kita membicarakan sila keempat, apa yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, nanti itu. Tapi ini kita sampaikan dulu mengenai gagasan Soekarno. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial. Jadi awal mulanya bukan keadilan sosial, tapi kesejahteraan sosial. Soekarno bilang begini, kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik, ekonomi, demokratie, ini bahasa Belanda ini ya. Jadi ekonomi, politik, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Ini seperti orang Minangkabau ya, demokrasi itu bagikan kayu yang bersilang, kayu yang dibakar secara bersilang di dalam tungku untuk menanak nasi. Ya bersilang itu simbol apa ya, orang berdebat gitu. Dan ada yang dibakar gitu, tapi dalam tungku. Dan itu tujuannya adalah untuk menanak nasi. Jadi nasinya itu untuk kesejahteraan ini. Itu filosofi orang Minang itu begitu ya, demokrasi itu. Oh ya, orang harus berdebat. Dengan berdebat itu akan menghasilkan api yang besar. Jadi persilangan ini, kalau kayu begini ya, itu tidak akan menghasilkan api yang besar. Ya, maka oleh karena itu jika kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosiale rechtvaardigheid itu, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai demokrasi ya, sila keempat, mungkin itu bisa lebih dari satu kali pertemuan karena Soekarno menekankan tidak hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi ya, yang nanti itu akan antara lain gagasan ini akan melahirkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita akan membicarakan setiap sila itu mau tidak mau kita juga akan berbicara tentang konstitusi. Gitu. Kemudian itu yang keempat, lalu yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Ya. Jadi ini tadi akhirnya ada titik temu antara Soekarno sama Hatta ya. Jadi berbudi pekerti luhur ini termasuk dalam dimensi ketuhanan ya. Atau ini Tuhan dan agama. Ya artinya kalau kita berbicara tentang moralitas begitu ya, ngomong tentang budi pekerti, sopan santun dan terus seterusnya itu dianggap sebagai moral yang bersumber pada dimensi ketuhanan dan agama. Jadi poinnya ada di situ dan
Dari kelima ini memang nanti ada perdebatan, ya, ada perdebatan. Nanti akan kita bahas juga perdebatannya itu di situ. Tetapi akhirnya ada kesepakatan, ya, Soekarno punya karisma. Ketika itu dibalik, gitu ya, dia nggak jadi soal. Salah satu orang yang mengusulkan itu tokoh Muslim, Ki Bagus Hadikusumo, meskipun namanya Bagus Hadikusumo itu, tapi dia mewakili golongan Muslim dan beliau berasal dari Jogja. Ya. Jadi usulannya ketuhanan Pak Toru yang paling tinggi, oke, Soekarno mengikuti. Gitu. Ya, dan kemudian kelima dasar ini bagi Soekarno disebut sebagai Pancasila. Sila itu artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itu kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, gitu ya. Nah itu poinnya, Soekarno ngomong begitu, dan ini ada dua hal penting juga yang disampaikan Soekarno itu ketika beliau membicarakan mengenai meja statis dan light star dinamis. Ya, meja statis dan light star dinamis. Light star dinamis itu adalah bintang penuntun, ya, bintang, ya, starlight itu memimpin, bintang pemimpin yang dinamis itu, ya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Meja statis dan bintang dinamis gitu aja ya. Meja statis, bintang dinamis. Ini yang disebut Soekarno itu tadi ya, filosofi Geronselah maupun pandangan dunia atau pandangan hidup yang itu menjawab pertanyaan Ketua Rajiman Widya Diningrat. Ya. Jadi yang namanya dasar statis itulah yang disebut dengan mempersatukan Indonesia. Mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, berbagai jenis budaya yang lain, termasuk agama. Itu ya. Nah, itu statisnya itu di situ. Itu sebagai fondasi barat rumah kan, fondasi itu kan kalau kita bangun rumah itu kan ya sekali saja gitu ya. Nggak mungkin fondasi itu kita bongkar-bongkar. Kalau tembok itu bisa kita bongkar. Pintu, jendela itu dinamis, itu bisa kita bongkar, bisa kita ganti. Tapi kalau fondasi, nah itu memang harus dibangun sejak awal. Kalau mau rumahnya yang gede, yang kuat, ya fondasinya harus kuat begitu. Ya, itu namanya fondasi, itu statis ya. Yang disebut statis adalah persatuan bangsa Indonesia. Itu namanya dasar statis. Ya, dasar statis itu pokoknya kebangsaan tadi ya, kebangsaan. Dan meskipun ini juga harus dipupuk terus-menerus ya. Kalau dalam konteks ini kan harus dipupuk karena apa? Nanti dalam pelaksanaannya kan antara bangsa dan negara ini sering tidak cocok. Jadi negaranya ini tidak melindungi bangsanya, dan kemudian bangsanya ini bergejolak, gitu ya. Ya termasuk misalnya ada apa namanya, ada yang pengen model bukan Pancasila misalnya, atau yang pengen lepas dari Indonesia, itu kan namanya bangsa yang bergejolak, ya. Nah nanti kita juga akan bahas dalam sila persatuan Indonesia. Nah, ini nanti kita akan kaitkan juga antara konsep bangsa dan konsep warga, gitu. Ya, jadi intinya kita ngomong nasionalisme ya, nanti pada persatuan Indonesia, gitu. Nah, kemudian itu yang dasar statis. Kemudian yang bintang dinamis itu apa? Bintang dinamis ini itu namanya tujuan negara. Tujuan negara ya. Jadi itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tujuan negara itu digariskan di dalam konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya, Negara Republik Indonesia. Jadi konstitusi itu milik negara. Itu menjadi hukum dasar, itu hukumnya sebagai dasar. Nah, untuk membuat itu menjadi dinamis dibutuhkan oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Jadi konstitusi itu milik negara, ya. Ya, Pancasila itu milik bangsa dan milik negara, gitu. Jadi jelas ya. Nanti silakan kalau
kita diskusikan bisa lebih menarik lagi ya. Nah, nanti perkaranya adalah bagaimana sila keempat, ya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sesuatu yang sangat dinamis, ya. Itu di sana demokrasi. Itu apa namanya? Ada teorinya, ada gelombangnya, ada macam-macam yang itu bisa membuat dinamis, terutama pada aspek pemerintah. Tujuan negaranya jelas ya, jelas sekali. Filosofi Groundslahnya jelas. Pandangan dunianya jelas. Pandangan dunia maupun filosofi Groundslah ada di dalam Pancasila. Pancasila menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Yang sangat penting di dalam UUD 45 adalah tujuan negara Republik Indonesia. Nanti Anda silakan buka pembukaan ya, preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada 4 tujuan ya. Yang antara lain apa namanya? Memajukan kesejahteraan umum itu. Dan kalau 4 itu disederhanakan, intinya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur gitu. Nah, itu sama dengan yang di dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ya. Nah, ini tujuannya jelas ya. Jadi gampangannya tujuan yang mau dicapai ya, itu masyarakat yang adil dan makmur. Jadi masyarakat dalam pengertian ini itu sesuatu yang kita imajinasikan, kita bayangkan, bukan masyarakat dalam pengertian orang-orang yang berkumpul ya. Jadi masyarakat Indonesia ini bisa punya 2 pengertian, artinya ya kumpulan berbagai orang ini gitu. Dan yang kedua adalah imajinasi seperti di dalam cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu untuk mencapai tujuan itu butuh yang dinamis. Yang membuat dinamis itu adalah sila keempat nanti. Yang itu kemudian nanti dijabarkan ya, bagaimana kedaulatan itu. Makanya nanti ini poin ini akan kita dalami lebih lanjut ya. Jadi saya kira jelas apa yang disebut dengan filosofi Groundslah, kemudian pandangan hidup ya kelima-limanya itu filosofi Groundslah maupun pandangan dunia begitu ya. Dan jelas apa yang disebut dasar statis dan bintang dinamis. Jelas ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian kalau ini filosofi lalu Weltanschauung ya, atau pandangan dunia ini. Kalau kita kaitkan dia dengan ideologi bagaimana? Ya pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya sama. Ideologi itu ide, ya, gagasan. Gagasan yang kemudian dia menjadi keyakinan dan tindakan. Misalnya di dunia itu dikenal dengan liberalisme. Liberalisme itu apa namanya? Sebuah ideologi yang mengendaki kebebasan. Ya. Mengapa bisa begitu? Oh, karena ada pandangan dunia. Jadi untuk membuat ideologi itu ada pandangan dunia. Bagaimana orang memandang manusia di dalam dunia ini ya? Manusia sama tempatnya. Misalnya dikaitkan dengan hakikat manusia. Oh, manusia itu sebagai makhluk biologis. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia itu sebagai makhluk politik. Manusia itu sebagai makhluk ekonomi. Misalnya begini, menurut liberal ya, liberal itu bebas ya. Manusia itu dilahirkan merdeka, manusia itu dilahirkan bebas gitu ya. Tapi memang dalam kenyataannya itu ada manusia yang kemudian mengorganisir diri atau membuat asosiasi, entah itu keluarga atau masyarakat lalu kemudian negara. Tapi juga di dalam manusia itu ada kecenderungan ya kayak setan ya, atau namanya homo homini lupus. Manusia itu adalah pemangsa atas serigala atau pemangsa atas manusia yang lain. Nah, oleh karena itu ini dibutuhkan negara itu begitu ya. Negara hadir itu karena pertama untuk memfasilitasi kepentingan manusia itu ya. Yang kedua ya untuk
jangan sampai ada homo homini lupus, jangan sampai ada yang namanya hukum rimba gitu. Jadi kebebasan orang untuk mencapai kepentingannya dan sebagainya itu harus dilindungi oleh negara gitu ya. Karena memang manusia pada dasarnya begitu ya. Manusia itu punya kepentingan yang melimpah, punya akal sehat, tapi juga punya kerakusan begitu. Nah ini namanya liberal ya. Jadi liberal itu artinya ya hak kepentingan setiap manusia itu harus difasilitasi, itu harus diwujudkan. Kepemilikan itu harus harus diperbolehkan, itu hak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara itu hadir untuk melindungi hak orang, ya, melindungi hak orang, tetapi juga melindungi supaya tidak ada perampasan dari satu orang pada orang lain. Jadi intinya kan begitu, setiap orang itu boleh, mau pengen kaya boleh, tapi jangan sampai merampas orang lain. Haknya orang lain jangan dirampas. Nah, oleh karena itu ada negara. Negara punya aturan, punya hukum ya. Karena itu disebut sebagai negara hukum atau Rechtsstaat. Negara hukum itu prinsip dasarnya begitu, bahwa kepentingan orang itu dikanalisasi, disalurkan, tapi juga dibatasi gitu. Ya. Dibatasi supaya apa? Supaya tadi tidak ada hukum rimba gitu, supaya kebebasan orang, hak orang itu, warga itu bisa dijamin. Itu namanya liberalisme ya. Kemudian yang ketiga ya, dengan adanya kepemilikan pribadi itu selain ada kebebasan di ranah politik, juga ada kebebasan di ranah ekonomi, yang kemudian liberalisme ini menghasilkan kapitalisme. Ya, kapitalisme itu ya ideologi, ya sistem ekonomi yang mengejar capital, mengejar modal sebanyak-banyaknya, dan setiap orang itu boleh begitu ya. Nah ini soal ideologi itu begitu ya. Jadi ideologi macam-macam, nanti ada sosialisme ya beda lagi ya. Sosialisme itu artinya orang itu nggak punya kepemilikan. Yang punya kepemilikan itu namanya negara. Kenapa nggak boleh pribadi? Kalau pribadi punya kepemilikan pribadi, nanti ada kesenjangan, yang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin begitu. Ya ini soal itu, dan kita sering mendengar bahwa karena kan kita ini berada di dua haluan itu ya, antara liberalisme kapitalisme dengan sosialisme komunisme. Tetapi kalau di Skandinavia itu ada Denmark, ada Finlandia, ada Swedia, ada Islandia, sama Norwegia ya, 5 itu yang dikenal sebagai negara kesejahteraan. Meskipun negara kesejahteraan tidak hanya mereka, Jerman juga iya ya, tetapi mereka itu punya ideologi itu sebagai jalan tengah antara sosialisme dan liberalisme, yang disebut sebagai demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu apa? Demokrasi sosial itu artinya negara yang harus turun tangan. Ya, kalau liberalisme itu kan individu yang diutamakan, pasar yang diutamakan, negara itu cukup menjadi penjaga malam, negara itu cukup menjadi wasit ya, kayak di dalam pertandingan sepak bola itu. Tapi kalau dalam demokrasi sosial, negara harus turun tangan, harus ya dia menjadi pemain, dia bisa menjadi pengatur, dia menjadi penyedia gitu. Pasarnya juga tumbuh ya, warganya dijamin, warganya dilindungi, dilayani. Jadi soal kesehatan, pendidikan dan sebagainya semuanya di-cover oleh negara. Jadi nggak ada yang namanya kuliah bayar, itu nggak ada misalnya. Nanti pensiun sama, orang itu mau kerja, mau jadi wartawan, mau jadi guru, mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, nanti kalau pensiun semuanya punya hak pensiun dibayari oleh negara. Kalau kita kan enggak, ya. Makanya kalau kita disebut negara pegawai, hanya miliknya pegawai. Kalau yang petani, yang pegawai swasta seperti saya itu ya nanti tidak akan dapat pensiun dari negara, gitu. Ya. Nah ini Skandinavia begitu ya, demokrasi sosial di tengah-tengah gitu. Lalu kalau di kita itu dulu ada diskusi begini, Pancasila itu, Indonesia itu punya ideologi Pancasila. Pancasila itu bukan sosialisme, bukan kapitalisme.
Lalu apa gitu? Kata orang dulu ya, itu ideologi kita itu yang bukan-bukan ya. Yang bukan-bukan ya, karena bukan liberalisme tapi juga bukan sosialisme, yang bukan-bukan gitu. Jadi artinya lalu orang melihat pada sisi praktek gitu ya. Pada sisi praktek itu Indonesia zaman Orde Baru dulu itu menerapkan sisi buruknya kapitalisme dan buruknya sosialisme. Buruknya sosialisme itu apa? Otoritarisme, anti demokrasi. Nah, kalau buruknya liberalisme, kapitalisme itu apa? Ketimpangan gitu ya. Ketimpangan, kalau yang di sini kekuasaan, di sini kekayaan. Begitu ya. Baik, jadi sebagai pengertian dasar, ideologi itu soal ide, soal gagasan. Gagasan itu nanti bisa macam-macam ya. Gagasan tentang manusia, tentang negara, tentang masyarakat. Jadi ide itu kemudian diyakini ya. Jadi ada gagasan, kedua ada keyakinan. Keyakinan itu lalu diwujudkan dalam tindakan. Tindakan itu bisa berwujud pada pengorganisasian masyarakat, pada pengorganisasian negara, yang antara lain melahirkan sistem politik atau sistem pemerintahan. Dan yang lebih penting nanti itu akan lahir di dalam undang-undang maupun kebijakan ya. Jadi undang-undang maupun kebijakan itu tindakan untuk mewujudkan ideologi. Pancasila itu ideologi. Ya, konstitusi itu juga mengandung ideologi karena konstitusi itu pada dasarnya adalah menjabarkan Pancasila menjadi hukum dasar. Ya. Ideologi yang di dalam Pancasila nanti terutama itu akan sangat dinamis, gitu ya. Ini yang disebut sebagai bintang dinamis. Itu akan muncul pada sila keempat dan sila kelima, terutama di situ ya. Meskipun sila kedua itu juga ada ideologinya ya, namanya humanisme ya, memanusiakan manusia, memuliakan manusia, itu juga ideologi. Tetapi yang paling dinamis itu, ideologi itu ada di dalam sila keempat dan sila kelima. Sila ketiga itu juga berbicara tentang ideologi nasionalisme dan itu universal. Ya. Setiap bangsa itu pasti punya spirit kebangsaan gitu ya. Tetapi yang sila keempat, sila kelima itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut ketika kita membahas dari sila ke sila. Di sana ada semangat demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi. Terutama kalau sila keempat akan berbicara tentang demokrasi politik, kerakyatan, kedaulatan rakyat, yang itu akan menjadi sesuatu yang mendasari, sesuatu yang menjadi kekuatan bintang dinamis untuk menuju demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi yang itu akan ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi masyarakat yang adil makmur itu adalah gagasan, keyakinan, dan nanti akan diwujudkan menjadi tindakan. Itu termasuk ideologi. Ya. Nah, kemudian kalau kita telusuri pada diskursus begitu ya, diskursus itu wacana ya, atau pemikiran begitu para pendiri bangsa. Ada semangat sebenarnya ya, kalau keadilan itu kan itu ciri khas ya, ciri khas di dalam ya sosialis gitu. Para pendiri bangsa kita itu punya watak sosialis. Para pendiri Islam para pendiri bangsa dari kalangan Islam itu juga dipengaruhi gitu ya oleh tradisi sosialisme. Ya artinya ini sosialisme itu kan sama dengan keadilan tadi itu. Kalau kapitalisme itu kan kekayaan yang melimpah ruah itu namanya kapitalisme. Jadi sosialisme ini bahwa intinya negara itu harus punya peran yang besar gitu. Kemudian dari peran yang besar itu baik itu memperoleh pajak atau memperoleh penghasilan, kemudian dibagi kepada warga secara adil gitu.
Nah, tentu saja ini kan nanti dinamikanya kan sangat menarik gitu ya. Kalau kita pada hari ini itu kan tidak sepenuhnya sosialis, jadi corak kapitalismenya itu lebih menonjol, dan itulah nanti yang akan kita diskusikan lebih lanjut ketika kita berbicara tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kembali ke situ, sosialisme itu sangat kuat gitu. Apa namanya? Seperti Soekarno gitu, dan itu diwujudkan misalnya dalam land reform ya, reforma agraria, membagi tanah ya, karena memang Soekarno itu kan memperoleh apa namanya, Soekarno itu cara berpikirnya, cara bekerjanya itu dialektis. Dialektis itu begini ya, artinya orang itu tidak hanya berpikir tunggal, tapi dia mendialogkan berbagai pemikiran kemudian dirajut. Meskipun banyak orang menuding Soekarno itu Jawa banget. Ciri khas orang Jawa itu namanya sinkretisme. Sinkretisme itu menggabungkan unsur-unsur yang bisa berbeda atau berlawanan, begitu ya. Itu namanya sinkretisme. Pemikiran Soekarno ya, yang bercorak sosialis ini, dia dipengaruhi oleh kondisi lokal. Ya. Petani kita yang tidak punya tanah begitu ya, petani atau rakyat, mayoritas rakyat Indonesia yang menderita begitu. Dan itu juga beliau juga melihat pengalaman masa lalu itu sebenarnya tidak ada tradisi kapitalisme ya, meskipun kolonialisme itu memperkenalkan kapitalisme, tapi kapitalisme yang tidak tidak sempurna satu ya, kemudian yang kedua, kapitalisme yang diperkenalkan oleh kolonialisme ini menciptakan penindasan terhadap rakyat, khususnya petani. Ya. Jadi meskipun kolonialisme ini bisa berhasil membawa ekspor yang besar dari tanah Nusantara ini ke tanah Eropa begitu, tetapi masih menyisakan petani-petani gurem. Yang kemudian pada tahun 1924 kalau nggak salah ya, Soekarno itu bertemu dengan orang bernama Marhain gitu ya. Jadi Marhain ini ya punya tanah tapi sedikit dia tidak melarat banget gitu, karena kan tetap ada mekanisme sosial di level desa itu untuk saling gotong royong, saling berbagi, saling solidaritas. Jadi artinya melaratnya tidak melarat banget, tapi juga tidak kaya begitu. Nah, Soekarno juga dipengaruhi oleh pemikiran Marx ya, Marx, tapi dia tidak menjadi Marxis ya. Jadi ini yang luar biasa ya. Jadi Soekarno itu menggabungkan berbagai macam pemikiran, dan itu konsep Marxisme itu adalah hasil dari dialektika dan kristalisasi dari pengalaman lokal dengan pemikiran yang universal, pemikiran dunia gitu. Termasuk Pancasila, Soekarno juga begitu. Ya. Jadi dia tidak terjebak pada pemikirannya orang Barat, tapi juga tidak terjebak pada pemikiran lokal. Karena prinsip-prinsip tentang tentang kerakyatan, kemudian itu diambil oleh Soekarno, dan konsep rakyat itu sama sekali tidak dikenal dalam tradisi kita gitu. Kita itu mengenal tradisi hamba, tradisi kawulo, kalau di orang Jawa kawulo begitu. Rakyat itu apa? Ya, rakyat itu yang berkuasa, yang punya daulat. Kalau Tuhan memberikan amanah, rakyat itu memberikan mandat kepada para pemimpin. Yang itu nanti akan kita bahas pada sila keempat gitu ya. Nanti kita akan dalam ini kan sebagai kerangka dasar bagaimana kita memahami pandangan hidup, filosofi Gronslah, kemudian ideologi gitu ya. Jadi secara prinsip itu, jadi Pancasila sebagai ideologi itu tentu saja digali dari pengalaman lokal, dari keyakinan lokal, termasuk konsep gotong royong dan sebagainya gitu. Tapi juga dipengaruhi juga oleh pemikiran Barat. Termasuk juga dari
pengalaman tradisi Islam di Arab gitu ya. Jadi konsep rakyat nanti kita akan bahas itu adalah konsep yang datang yang dibawa oleh para ulama itu dalam tradisi Islam. Jadi ini gabungan yang luar biasa sehingga ya Pancasila itu jadinya begini, bukan kapitalisme, bukan sosialisme banget gitu, bukan anarkis juga gitu. Tetapi nanti dalam perjalanannya itu yang dinamis dan itulah yang nanti kita akan pelajari sehingga ada distorsi yang luar biasa, ya baik itu penyimpangan atau distorsi atau kerusakan yang yang menyimpang gitu ya, yang menyimpang dari Pancasila maupun dari konstitusi itu ya. Dan oleh karena itu mengapa pendidikan Pancasila itu menjadi penting karena penyimpangan itu. Jadi artinya paling tidak pendidikan Pancasila itu kan untuk membekali kita semuanya mengenai filosofi dasar kita itu bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Jadi bukan budi pekerti pribadi loh ya, tapi bagaimana pandangan hidup, filosofi groundslah ideologi kita itu dalam berindonesia gitu. Ya, jadi secara prinsip itu nanti kita akan dalami satu persatu pada sila demi sila itu. Jadi apalagi yang di sini ya. Nanti kalau kira-kira ada yang kurang, silakan aja nanti kalian bisa bertanya dan kita bahas lagi di dalam diskusi ya. Tetapi poin saya kepada kalian selalu siap, selalu mau dan selalu berani ya. Kesiapan nomor satu kesiapan, kemauan dan keberanian. Itu kunci kita belajar ya. Dan itu yang akan selalu saya tekankan sehingga saya kadang harus keras begitu ya, karena kita itu selalu AB dengan itu. Kita itu mintanya selalu dicekoi, selalu minta dimaafkan, selalu dikasihani, selalu dimanja, sehingga kita tidak pernah menjadi bangsa yang siap, bangsa yang mau, bangsa yang berani gitu ya. Ya, ini karena warisan kolonial itu begitu. Ini warisan kolonial dan Pancasila itu sebenarnya punya daya dobrak untuk mengatasi penyakit kolonial itu. Penyakit enlander ya, penyakit pribumi itu ya. Itu yang berbahaya. Tapi kita tidak akan menjadi kolonial gitu. Justru Pancasila ini menjadi filosofi groundslah, menjadi pandangan dunia, pandangan hidup, ideologi yang sebenarnya melawan kolonialisme. Ya, nanti soal kolonialisme itu juga akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Saya kira demikian dan terima kasih.